Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Walaupun kalian dalam keadaan di rumah, sekarang kita tetap belajar dengan semangat secara daring. Oke Ananda, bersama saya Pak Rahmat. Saya sekarang akan menjelaskan tentang kelanjutan pelajaran yang lalu, yaitu tentang fungsi kuadrat. Tapi kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, Ananda, dengarkan baik-baik ya. Siap? Oke, inilah judul kita yang akan kita pelajari, yaitu bagian F sekarang ya. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi kuadrat. Jadi, kita akan menggunakan fungsi kuadrat, apa yang sudah kita pelajarkan atau diajarkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini ya. Oke, Ananda, kita langsung aja kepada contoh soalnya. Contoh soal yang kita bahas nih ada dua nih, 1 dan 2. Mudah-mudahan dengan kita bahasnya nanti ini Ananda bisa berpikir dan memikir. Matematika itu memang sebenarnya asik ya. Matematika itu asik kalau kita mau berpikir. Tapi kalau nggak mau berpikir ya nggak asik, membosankan dan malah memuakkan. Oke? Sekarang ini nomor 1 kita baca dulu persoalannya Ananda ya. Oke, coba kita baca. Ibu Rani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lahan tersebut rencananya akan ditanami aneka buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menghindari pencuri, Ibu Rani memagari kebunnya dengan kawat berduri. Dengan panjang total kawatnya adalah 240 meter. Tentukan luas maksimum kebun Ibu Rani yang dapat dipagari dengan menggunakan kawat tersebut. Nah, ini Ananda, ini persoalannya kan bahasa Indonesia yang baik tertata rapi. Nah, seperti apa kini? Seperti apa kamu akan membahas ini? Eksplorlah bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa matematika. Ya, eksplorlah ke dalam bahasa matematika. Jadi, bagaimana mengeksplornya? Perhatikan di sini. Oke, saya akan tulis bahwa kalau dia lahan Bu Rani itu, kebun Bu Rani itu berbentuk persegi panjang, yang terobsesi dalam pikiran kita adalah persegi panjang kan bentuknya seperti ini toh. Ah, ini persegi panjang. Artinya punya panjang, punya lebar. Nah, sekarang lahan Bu Rani ini ditanaminya kebun. Tanaman ya, tanaman kebun. Tapi karena daerah Bu Rani itu rupanya banyak pencuri, maka dia siasati, dia pagar keliling. Dia pagar keliling. Artinya kawat yang dibutuhkannya tadi untuk memagari itu adalah 240 meter ini di kawat yang dibuat ini ya. Nah, dalam persoalan matematikanya artinya kita berarti menghitung rumus atau mengingat rumus keliling persegi panjang. Nih, apa kelilingnya? 2 kali panjang tambah lebar. Inilah rumus persegi panjang. Ini pelajaran anak SD nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, tentukan luas maksimum kebun Ibu Rani. Luas. Luas kebun kan tak ada, yang ada luas persegi panjang dalam rumusannya. Seperti apa luas persegi panjang? Ya, luas sama dengan L kita sebut ya, panjang kali lebar. Ini dua rumus inilah sebenarnya yang menginspirasi untuk menyelesaikan masalah nomor 1 ini. Ketika ini nanti kalian kotak-katik, kalian pikirkan, kalian olah menurut proses aljabar, ini nanti didapat masalahnya ya, didapat jawaban hasil. Oke Ananda ya. Jadi sekarang bagaimana kita menyelesaikannya Pak? Wah ini. Nah, dalam buku ini sudah diselesaikan ya, dalam buku ini sudah diselesaikan. Ini pembahasan nomor 1 ya. Dia memisalkan panjang itu adalah X, lebar Y. Tadi P, kita L. Sekarang X sama Y. Kenapa? Ini yang lazim biasa kita gunakan sebenarnya. Tapi nggak mestilah sebenarnya ya. Mau X, mau Y, mau P, mau L. Terserah-serah aja sih. Enaknya aja. Duduknya aja seperti apa. Sekarang kita ikuti buku ini. Nah, keliling berarti 2X tambah Y. Kalau kita tadi kan keliling berarti 2P tambah L. Nah, di sini gantinya X sama Y. Nih ya. Hanya variabel. Karena lazimnya yang kita ajarkan kemarin itu kan variabel itu pakai X dan Y. Jadi kalau begitu secara gambleng ini ya, 2 dalam kurung X tambah Y itu sama dengan 240. Dari mana 240 ini Pak? 240 dari persoalan tadi nih. Nah, persoalan tadi adalah kawat yang untuk memagari keliling kebun Bu Rani inilah 240. Berarti keliling namanya di sini. Oke Ananda ya, paham ya? Itu namanya keliling.
Oke. Sekarang kita kutak-katik ini lagi secara aljabar. Nah, sekarang berarti ini X tambah Y sama dengan 120. Kenapa 120, Pak? Ini. X tambah Y yang ini aja berarti 240 dibagi 2. Ini dibagi 2. Berarti 240 dibagi 2 dapatnya 120. Nah, sekarang selanjutnya. Y sama dengan 120 dikurang X. Nah, Y-nya turun ke bawah, kita tulis sama dengannya sejajar. 120-nya masih tetap, X-nya pindah ke ruas kanan. Nah, ini proses aljabar kalau pindah menjadi negatif. Kalau di sini plus. Ketika nanti di sini negatif, di sini pindah menjadi plus. Itu udah hukumnya. Oke, sampai di sini stop dulu Ananda ya. Nah, sekarang setelah itu kan ada rumus luas tadi. Luas. Rumus luas apa rumusnya? Panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar berarti nanti kita pakai X kali Y. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi, misalkan luas persegi panjang tadi itu adalah LX. Kenapa LX? Akan kita pakai fungsi. Kalau kemarin kita kan sebenarnya Ananda pakai fungsi fx ya. Fx sama dengan bla 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 bla. Nah, ini semua adalah Y sebenarnya ya kan. Jadi sekarang adalah LX dia buat. Nah, ini LX supaya berfungsi X dia. Nah, sama dengan XY. Berarti panjang kali lebar. Nah, sekarang sama dengan X dalam kurung 120 kurang X. Kenapa nih? Nah, ini Y-nya ini adalah turun seperti ini sebenarnya. Y-nya ini adalah bernilai ini. Nah, ini tadi kita stop sampai di sini ya sama dengan 120 dikurang X. Berarti stop sampai sini. Sekarang kita masukkan sampai sini kemari dia. Itu namanya metode substitusi dalam matematika. Di sini X-nya masih ini. Y-nya kita ganti dari sini kemari. Nah, itu. Paham ya? Oke, sekarang ini kita kalikan secara distributif namanya ini. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita kalikan X kali 120 ya 120X. X kali X jadi X kuadrat. Tandanya minus. Oke ya. Nah, ini sebenarnya Ananda ketika ini sudah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Ya. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat sebenarnya kan yang sudah dipelajari seperti ini Ananda ya. Fx ya. Fx sama dengan ya. Fx sama dengan apa? AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sebenarnya bentuk umumnya. Tapi tadi di situ Pak LX. LX sama dengan 120 dikurang X ya. 120 dikurang X kuadrat. Jadi kita pola dia seperti ini. Berarti LX ini sebenarnya X ini kan di depan ini. Di depan. Berarti A-nya minus 1 nanti ini. Berarti minus X kuadrat tambah. Ini X ya. 120X ya. Tambah 120X. Tambah C-nya mana? Ini. Ini kan minus ya. Minus ya. C-nya mana di sini? Nggak ada. Berarti 0. Kalau C-nya nggak ada berarti 0. Kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya LX sama dengan 120 dikurang X 120X dikurang X kuadrat tadi dalam buku itu adalah kita pola seperti ini. Artinya kita mau memilah dulu, mau kita pilih dulu. Berapa sih A-nya di sini? Berarti kan A di sini. A-nya sama dengan minus 1 itu. Kemudian yang ini adalah B. Berarti B-nya sama dengan 120. Yang ini adalah C. C-nya berarti sama dengan 0. Ini nanti kan kita butuh berapa A, butuh berapa B, berapa C. Inilah dia. Jadi pada persoalan seperti ini, LX sama dengan 120 kurang X kuadrat, 120X dikurang X kuadrat, A-nya minus 1. Ini dia polanya. Ini turun. B-nya 120, C-nya 0. Oke. Ananda, sekarang kan persoalannya saat kapan dia luasnya maksimum. Seandainya kita punya fungsi kuadrat, kemarin kan pernah diajarkan fungsi kuadrat seperti ini ya. Ini sumbu X-nya. Maksimum ini saat kapan? Maksimum ini saat Y sama dengan min D per 4A. Ini saat maksimum ini. Jadi saat X-nya maksimum itu adalah D sama dengan min D per 4A. Ini rumusnya. Jadi nanti kan D ini sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Itu ya. Nah, di sini dia udah kita turunkan di sini. Kita ikuti aja proses buku ini. Oke, di sini sama dengan min D per 4A yang saya jelaskan tadi saat maksimum dia seperti ini ya, maksimum ini, maksimum. Oke, sekarang kita
B kuadrat kurang 4AC itu adalah rumus D. Diskriminan namanya. Per 4A. Ini merubah saja. Nah, dari mana 120? 120 tadi ini, si B. Ini si B. Dalam konteks ini tadi sebenarnya ini dia. Yang kita olah tadi dalam bentuk umum. Polanya seperti ini dia. 120. Kemudian kurang 4. Ini 4-nya turun. A-nya minus 1. Di sini sebenarnya minus 1. Tadi kan kita dapat juga A-nya di sini minus 1 ini. Karena ini udah ke depan kita buat. Ya. Oke, tuh. Kemudian kali C. 0. Karena si C nggak ada di sini. Konstantanya nggak ada. Berarti 0. Per 4 kali minus 1, 4A. 4A ya. 4 kali A. 4 kali minus 1. Minus 1-nya dari sini. Nah, kita olah 120 kuadrat. Ini tetap minus ya. 120 kuadrat itu dapatnya 14.400. Kurang minus 1 kali 0. Ini udah kurang 0 ini. Nggak ada lagi. Udah ada sekali-kali dikalikan 0 ya udah kurang 0. Makanya nggak ada di sini buatnya. Nggak apa-apa lagi. Nggak ada lagi dihitung. Per 4 kali minus 1 minus 4. Nah, sama dengan. Nah, ini kan minus rumus. Ketemu dengan minus di sini. Jadi plus ini. Hilang. Ya, hilang minusnya. Oke, kalau kita bagikan 14.400 dibagi 4, itu hasilnya 3.600 meter persegi. Nah, inilah sekarang jawaban dari pertanyaan tadi. Tentukan luas maksimum kebun Ibu Rani yang dapat dipagari dengan menggunakan kawat tersebut. Inilah jawabnya. 3.600 meter persegi. Saat dia maksimum. Oke, begitu Ananda menyelesaikannya. Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 nih. Coba kita baca. Kita baca soalnya nomor 2 ini ya. Pada saat latihan militer, seorang tentara melepaskan sebuah roket ke udara. Setelah T detik, roket mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan ini. Ini rumus ini ketentuan soal ya, ketentuan soal. Ketinggian dalam meter, waktu dalam detik. Waktunya rupanya meter ini nanti tingginya. Seharusnya sih kalau udah roket kilometer ya, tapi dalam persoalan nggak usah dimasalahkan lah meternya. Harusnya kalau roket ya jauh sekali kan kilometer toh, bukan meter. Tapi ya udah, kita ikut saja. Namanya ngitung soal-soal aja nah. Namanya contoh-contoh ya kan? Oke, tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan roket untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut. Nah, kira-kira Ananda ilustrasi gambar itu seperti ini. Ada digambarkannya dalam buku ini. Di sini seorang tentara seorang militer ya, seorang militer latihan, ditembakkannya roket. Setelah ini kan lama-lama dia mencapai maksimum lama-lama turun balik toh. Itu ceritanya nih. Lah, jadi seolah-olah digambar fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat ini. Jadi disinilah nanti simetrisnya. Jadi saat berapa nanti maksimumnya ini pertanyaan ini. Oke? Jadi untuk menjawab ini Ananda, ya kita lihat kira-kira seperti gambaran ini ya. Nih, di sebelah kanan ini. Nih, nomor 2. Coba kita lihat bareng-bareng. Katanya tadi diketahui ketinggian roket setelah T detik. Ini rumusnya, soal ya. Soal. Pada saat ketinggian roket mencapai maksimum itu adalah pada saat T sama dengan min B per 2A. Apa ini maksud T? Kalau saya gambarkan kira-kira begini. Waktu kapan dia maksimum? Kalau ada saya punya fungsi kuadrat besar seperti ini. Kapan dia maksimum? Ya saat simetrisnya. Saat garis simetris. Kalau garis simetris dulu kan kita di sini X sama dengan min B per 2A. Jadi saat T detik dia, berapa detik nanti dia inilah yang mau kita cari rumusannya. Jadi pandai-pandai kita mengaplikasikan antara persoalan cerita dengan rumus matematikanya. Rumus matematikanya yang dibuat ini. Kenapa? Karena ini kan sampai maksimum, ketinggian maksimum. Tapi saat kapan? Saat X sama dengan min B per 2A. Berarti di sini saat T sama dengan min B per 2A. Nah, dalam persoalan ini siapa si A, siapa si B? Ini B. B-nya ini, si 6 ya. 6. B-nya yang 6 nih. B-nya 6. Berarti min B. Min rumus B 6. Per 2 kali min 1. 2 min 1 ini. Min 1-nya ini. Si T, koefisien dari T kuadrat. Ya, ini min 1 sebenarnya nih. Nah, sekarang kita proses perkaliannya. Minus A6 ini 2 kali minus 1 kan minus 2 toh.
minus 2 berarti minus bagi minus kan plus, jadi 6 bagi 2 tinggal 3. Jadi artinya pada saat 3 detik lah roket itu ketinggian maksimum. Seperti ini. Pada waktu 3 detik roket itu ada maksimum di sini. Pada saat 3 detik. Oke ya, paham ya Nanda ya? Nah sekarang persoalan berikutnya apa? Ada 2 pertanyaan sebenarnya di sini. Ada 2 pertanyaan di dalam cerita ini tadi. Tadi yang tentukan berapa lama? Udah dapat 3 meter. 3 detik ya. 3 detik berapa lama? 3 detik. Yang dibutuhkan roket untuk mencapai tinggi maksimum. Dan berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh roket tersebut? Berarti artinya berapa ketinggian dari sini kemari ya? Kalau ketinggian itu kan berarti dari garis horizontal ke atas. Nah, ketinggian ini boleh kita masukkan pada rumus F X begitu. Jadi kalau kemarin berarti kita di sini rumusnya HT ya. Di sini HT. Tadi HT sama dengan min T kuadrat. Apa persoalannya? Min T kuadrat tambah 6T ditambah 18. Ini tadi persoalannya. Berarti kan tadi dapatnya T-nya itu sama dengan tadi dapatnya 3 detik ya. 3. Berarti H3 kita cari di sini. H3. Artinya pada saat 3 detik ketinggiannya piro gitu loh ya. Jadi kita masukkan di sini. Berarti di sini kalau kita teruskan ini min T 3 kuadrat. Kita kuadrat, kita kurung dulu ini. Tambah 6 kali T kali 3. Kita masukkan angka 3 tambah 18. Oke ya. Nah kita telusuri di buku ini aja deh. Di buku ini aja. Lihat nih. Nih. Jadi ini min 3 kuadrat. 6 kali 3 tambah 18. Jadi pada saat T 3 detik tadi kita masukkan ke dalam fungsi rumusnya. Rumus HT tadi kan ini soal ya. Kita masukkan. Jadi di sini min rumus. Ini rumus minnya di luar. Yang kuadrat adalah si 3-nya. 3 kuadrat berarti 9. Berarti min 9. 6 kali 3, 18. Ini 18 nih. Ini 18 turun dari atas ke bawah. Ya. Oke, berarti min 9 tambah 18 kan 9 ya. 9 tambah 18 lagi 27. Berarti 27 meter lah ketinggian. Ya kira-kira tadi kalau kita gambarkan ilustrasinya dari permukaan tanah ke horizontal ini. Ini kan kemarin kan membentuk lengkungan toh. Jadi di sini tadi militernya. Sekarang maksimum dia di sini saat tinggi berapa? Ya saat tinggi 27 meter. Kalau kita satuan meter. Ketika nanti roket ya mungkin satuannya kilometer toh bukan meter ya kan? Jadi kesimpulannya. Dibuatnya kesimpulannya di sini ya. Jadi waktu saat ketinggian maksimum adalah 3 detik. Dan ketinggian maksimumnya 27 meter. Saat ketinggiannya 3 detik, dalam waktu 3 detik, maksimum dia 27, ketinggiannya itu adalah 27 meter. Begitu Ananda kalau kita menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Oke, selanjutnya Ananda sudah selesai kita bahas 2 soal ini ya. Enak tuh sebenarnya belajar matematika ini kan. Jadi udah selesai kita selesaikan. Sekarang Ananda latihan ya. Latihan buka aja bukunya. Gak usah repot-repot, kita latihannya dari buku ini aja. Oke, sini ada uji kemampuan berapa ya? Uji kemampuan 3.5 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti buka Ananda bukunya. Di halaman berapa ya ini? Di halaman 82 ya. Di halaman 82. Dibuka bukunya ya. Kalaupun nggak ada bukunya, ini nanti di screenshot aja nggak apa-apa. Ini gambarnya yang pertama. Ini soalnya yang pertama. 1 dan 2. Kemudian saya buat ini soal yang sambungannya 3, 4, 5. Oke Ananda, silakan Ananda bekerja. Ya kalau mau pinter harus rajin-rajin ya kan. Kalau nggak rajin ya macam mana mau pinter toh. Oke Ananda ya. Oke Ananda, sudah selesai kita membahas soal 2 soal ya dari buku ini. Ananda, supaya kamu lebih paham lagi, kamu harus buka berulang-ulang video ini. Download aja supaya jangan kena paket. Supaya kena paket sekali kan download aja ya. Ananda, demikian dulu penjelasan kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan kamu paham dan kamu catat ya. Kemudian latihan, kerjakan latihannya. Ya jangan malas-malas kalau mau pintar. Tapi kalau nggak mau pintar ya mau bilang apalah. Apalagi kita sekarang belajarnya daring toh. Mana tahu lagi kita siapa yang rajin, siapa yang malas sekarang ini. Oke, demikian saja Nanda. Bersama saya Pak Rahmat.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.